Salam sehat semua untuk anak-anak yang berada di rumah. Jadi pada video kali ini Pak Guru akan membahas soal matematika tentang sudut yang Pak Guru berikan beberapa hari yang lalu. Tolong anak-anak simak dan perhatikan video ini dengan baik. Ya, kita langsung menuju ke soal yang pertama. Sudut A dan sudut B adalah dua sudut berkomplemen. Jika besar sudut A sama dengan 4/5 komplemennya, maka besar sudut A adalah titik-titik. Ya, kita lihat pembahasannya seperti apa. Di sini kita lihat sudut A dan B adalah dua sudut berkomplemen. Dua sudut berkomplemen itu artinya sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, ini konsep yang harus kita pahami awalnya. Selanjutnya, kita gunakan konsep. Karena ini dalam bentuk perbandingan, maka konsep yang selalu harus kita pakai adalah konsep yang ini, yaitu ditanya per diketahui dikali diketahui. Kalau perbandingan ya selalu gunakan konsep yang ini ya. Sehingga didapat sudut A sama dengan yang ditanyakan adalah sudut A, maka perbandingan pada A itu adalah 4. Ditanyanya 4, diketahui karena diketahui di sini adalah komplemen, artinya 90 derajat, itu artinya jumlah seluruhnya, maka perbandingan ini juga kita jumlahkan. Maka di sini 4 ditambah 5 dikali 90 derajat. Ini diketahuinya adalah sudut komplemennya, maka dikali 90 derajat. Sehingga kita dapatkan 4/9 dikali 90 derajat. Ya, tinggal kita coret 9 dibagi 9 1, 90 bagi 9 10, maka 4 kali 10 adalah 40. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah gambar. Ya. Berdasarkan gambar berikut, besar sudut COD. Mana COD? Ini yang COD ya. COD. Berarti yang ditanya adalah sudut COD ini. Ya, yang 3x ini nanti ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Terlebih dahulu kita harus menentukan nilai x-nya. Karena di sini kan nilai x-nya belum diketahui, maka cara menentukan nilai x kita lihat sudut garis A B C D ini kan membentuk sudut lurus kan, sehingga di sini 4x ditambah 2x tambah 3x ditambah 4x ditambah 2x ini adalah 180 karena dia membentuk sebuah sudut lurus ya, sudut yang berpelurus ya. Maka ketika kita jumlahkan semuanya itu adalah 180 derajat. Maka kita jumlahkan 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5x 4 ditambah 2 ditambah 3x ditambah 4x ditambah 2x adalah 15x sama dengan 180. Maka x sama dengan 180 dibagi 15, maka x sama dengan 12 ya. X udah kita dapatkan, x itu adalah 12. Kembali lagi ke soal tadi, besar sudut COD. Sudut COD yang mana? COD. Artinya sudut COD itu adalah 3x. Tinggal kita masukkan nilai x-nya. COD sama dengan 3x. Maka 3 dikali x-nya kita ganti dengan 12. Berarti 3 dikali 12 sama dengan 36. Oke, maka besar sudut COD adalah 36 derajat. Lanjut ke nomor 3. Garis AB dan garis CD adalah garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Jika besar sudut BEF adalah 115 dan besar sudut DGH adalah 5x, maka nilai x adalah
Di sini juga kita tentukan nilai X. Ya, kita lihat BEF. Langsung ke pembahasan. BEF 115 dan DGH 5X. Kita lihat dulu hubungan BEF dan DGH. Ini hubungan kedua sudut ini adalah sudut luar sepihak. Ya, sudut luar sepihak. Artinya ketika sudut BEF, BFE dijumlahkan dengan DGH, ini salah penulisan. Maksudnya tuh bukan BEF ya. BFE kalau dijumlahkan dengan DGH itu sama dengan 180 derajat. Maka langsung kita masukkan sudut BFE-nya 115, sudut DGH-nya 5X sama dengan 180. Sehingga kita tentukan nilai X. Ya, ini kita 115-nya kita pindah ke kini, jadi 180 dikurang 115 sama dengan 5X sama dengan 65, maka nilai X-nya adalah 13. Ya, jangan kalian anggap ini sama, ini kan beda. Ini tumpul, ini lancip. Nah, berarti kan dia hubungan kedua ini adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak itu tidak sama. Tapi sudut luar sepihak itu ketika kita jumlahkan besarnya 180 derajat. Nah, itu yang harus kalian ingat. Maka nilai X adalah 13. Lanjut ke nomor 4. Perbandingan dua sudut berkomplement adalah 7 berbanding 11. Besar sudut yang terbesar di antaranya dua sudut itu adalah titik-titik. Ya. Ini lagi-lagi ini tentang perbandingan kedua sudut. Kita lihat dua sudut berkomplement tadi artinya besar sudut tersebut adalah 90 derajat. Selanjutnya kita mencari sudut terbesar. Kita gunakan konsep seperti tadi, ditanya diketahui kali diketahui. Ya, karena yang ditanya itu sudut terbesar, berarti sini perbandingan terbesar ini kan 11, maka yang ditanya itu 11 per 7 tambah 11 karena diketahuinya kan. Diketahui kan, kalau komplement kan kedua sudut itu dijumlahkan sama dengan 90 derajat, maka 11 per 7 ditambah 11 dikali 90 derajat, maka 11 per 7 tambah 11 itu 18 kali 90. Ya, tinggal kita bagi 18 bagi 18 itu 1, 90 bagi 18 itu 5. Maka besar sudut terbesarnya adalah 55 derajat. Ya, begitu. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika jumlah AOC dan BOD sama dengan 80 derajat, maka besar sudut AOD adalah. Di sini banyak sekali Pak Guru lihat ini anak-anak keliru mengartikan soal ini. Di sini sudah jelas-jelas jumlah kedua sudutnya ini adalah 80, bukan besar kedua sudut ini sama dengan 80, tapi jumlah. Artinya kedua sudut ini kita jumlahkan itu besarnya 80 derajat. Ya, ini harus diperhatikan benar-benar soal ini. Jumlah sudutnya yang 80 ya, bukan besar AOC dan BOD-nya, bukan, tapi jumlah kedua sudut ini maksudnya. Maka kita lihat di pembahasannya. Lihat AOC dan BOD. Di sini hubungan kedua sudut ini adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu nilainya sama atau besarnya sama. Maka di sini kita tulis sudut AOC sama dengan sudut BOD. Ya, karena tadi itu sudut bertolak belakang. Sudut AOC ditambah sudut BOD sama dengan 80. Ini kembali lagi ke soal tadi. Jumlah kedua sudut ini kan AOC dan BOD 80. Maka kita tulis sudut AOC ditambah BOD sama dengan 80. Ya, karena kedua sudut ini sama, kan tadi AOC sama dengan BOD. Maka AOC-nya kita ganti dengan BOD juga. Kan sama. Nah, tadi kan AOC sama dengan BOD.
AOC ini kita ganti dengan BOD. Ya, sama dengan BOD ditambah BOD sama dengan 80. Nah, BOD tambah sudut BOD ditambah sudut BOD, artinya 2 sudut BOD sama dengan 80. Berarti sudut BOD-nya tinggal 80 dibagi 2. Maka sudut BOD-nya adalah 40. Oke, dapatlah sudut BOD. Ya, pertanyaannya sudut tadi sudutnya sudut AOC asal sudut AOD yang ditanya ya. Kembali lagi ke tadi, sudut AOC sama dengan sudut BOD. Ya. Ya. Oh ya, sorry. Yang ditanya adalah sudut AOD, berarti AOD yang ini ya. Sudut AOD adalah pelurus dari BOD ini. Ini kan BOD itu di sini, AOD yang sebelah sini. Berarti sudut AOD ini merupakan pelurus dari sudut BOD. Artinya kalau kita jumlahkan, kalau sudut AOD ditambah sudut BOD itu sama dengan 180. Tinggal kita masukin. BOD tadi 40, ya kita ganti BOD-nya dengan 40. Sudut AOD ditambah 40 sama dengan 180 derajat. Maka sudut AOD sama dengan 180 dikurang, ini kan 40 pindahkan sini jadi min, jadi dikurang 180 dikurang 40 sama dengan 140. Jadi besar sudut AOD adalah 140 derajat. Ya, ini juga banyak Pak Guru lihat anak-anak keliru ya menjawab soal seperti ini. Jadi mohon dipahami baik-baik. Ini selanjutnya ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini gambar yang biasa ya. Sebenarnya soal ini sudah berulang-ulang kali, cuman bentuknya saja yang berbeda. Kita kembali ke nomor 6. Garis A dan B merupakan garis yang sejajar. Berdasarkan gambar tersebut, jumlah X dan Y adalah titik-titik. Kita lihat jumlah X dan Y ya. Jangan sampai mencari X dan Y saja, tapi nanti kita jumlahkan. Anak-anak juga Pak Guru lihat banyak sampai di hasil X dan Y-nya saja, tapi tidak lagi kembali ke soalnya. Kan soalnya minta jumlah X dan Y. Jadi banyak yang setengah nilainya ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Kita lihat di sini. Garis A dan B sejajar, kemudian jumlah X dan Y berapa? Kita lihat hubungan kedua sudut ini kita lihat dulu. 4Y, di sini 4Y dan 4X adalah sama. Karena apa? Karena mereka kedua sudut ini adalah sudut yang sehadap. 4Y dan 4X itu adalah sudut yang sehadap. Artinya besar 4Y dan 4X ini adalah sama. Maka kita buat persamaan di sini 4X sama dengan 4Y. Selanjutnya kita tentukan nilai Y. 4X sama dengan 4Y. Masing-masing kita bagi 4. 4 dibagi 4X dibagi 4 sama dengan X. 4Y dibagi 4 sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y. Berarti nanti kita sudah dapat persamaan baru, yaitu nilai X dan Y-nya sama. Kembali lagi ke soal ini. Hubungan 4X dan 2Y ini adalah kedua sudut yang berpelurus. Artinya 4X ditambah 2Y ini sama dengan 180. Maka kita tulis 4X ditambah 2Y sama dengan 180 derajat. Kembali lagi kita lihat tadi 4X sama dengan 4Y. Nah, karena di sini kita mau mengubah, karena di sini 2Y, berarti kita juga harus memakai yang bervariabel Y. Ya, maka di sini kita pakai 4X ini kita ganti dengan 4Y karena kan sama nilainya. Maka 4X ini kita ganti 4Y, 4Y ditambah 2Y sama dengan 180 derajat. Maka 4Y tambah 2Y sama dengan 6Y. Ya, 180, maka Y sama dengan 180 dibagi 6. 180 dibagi 6 sama dengan 30. Y-nya 30. Kita kembali lagi ke persamaan tadi. Tadi mengatakan X dan Y-nya sama. Kalau Y-nya 30, berarti X-nya juga 30. Ya, karena sama. Barulah kembali lagi ke soal ini. Tadi jumlah X dan Y-nya 30 ditambah 30 sama dengan 60.
Ya, begitu ya.